Hai Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 314. Dan di episode kali ini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Kangen ya sama aku, kamu kalian semua kangen ya sama aku. Kan batuk kan. Ada. Jadi kangen ya sama aku. Udah lama banget ya nggak dengerin suara seksi aku. Ya udah, pasti kalian nggak mau tahu tentang apa alasan gue ya. Tapi di sini aku akan baca cerita horor yang mungkin epic banget. Ada cerita horor yang sangat-sangat menakutkan. Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email. Cerita kali ini datang dari Fendi lagi ya. Kemarin udah ngisi cerita, sekarang udah ngasih cerita lagi. Judulnya bingung, mau kasih judul apa? Soalnya ada 2 cerita. Geblek. Oke. Assalamualaikum Kak Ana dan para pendengar PKH. Semoga tetap sehat selalu. Nama saya Fendi, dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya, terima kasih udah mau membacakan cerita ini. Judulnya ngantar wanita cantik ke perumahan dan ternyata malah kuburan. Lalu uang yang dibayarkan malah jadi kapas yang masih berdarah dan bau amis. Perempuan tersebut ternyata miskun. Panjang judulnya ya ini ya. Ini bukan judul. Oke. Kejadian ini dialami oleh bapak saya. Kejadian tersebut sekitar tahun 91 bulan Maret. Tanggal kelahiran saya dan tahun kelahiran saya itu. Wah. Setahun kemudian saya lahir. Bapak saya sering mangkal di tempat tersebut, yang dulunya Terminal 2 dan sekarang jadi gedung BLK. Saat itu, bapak saya sudah mau pulang. Tepatnya pukul 9 malam. Oh iya, bapak saya tukang servis amplifier dan narik delman. Lanjut ke ceritanya. Seorang wanita cantik muncul dari pohon mangga yang besar yang terkenal angker. Oh iya, bapak saya memang sering ketemu MG semasa hidupnya. MG itu apa MG? Oh, makhluk goib. Goblok. Wanita tersebut naik terus nyuruh nganter ke perumahan. Saat bapak saya tanya di mana perumahan tersebut, wanita tersebut hanya menunjukkan kertas yang bergambar rute yang tujuan awalnya dari terminal. Jaraknya kurang lebih 5 km sampai ke area pemakaman. Bapak saya tahu bahwa tujuan wanita tersebut adalah kompleks pemakaman. Namun, wanita tersebut tetap ngotot minta diantarkan. Saat perjalanan, bapak saya biasanya sering ngajak bicara sama penumpang, namun tidak pernah menjawab. Tujuan telah sampai dan waktu menunjukkan pukul 11 malam. Bapak saya terkejut karena melihat di depannya adalah komplek perumahan elit. Wanita tersebut memberikan uang sebesar 1.000, lalu berjalan pergi menuju ke komplek. 1.000 waktu itu masih banyak ya. Perumahan tersebut hingga tidak terlihat lagi. Bapak saya pulang dan sampai di rumah pukul 1 dini hari. Beliau memarkirkan kudanya lalu masuk ke rumah melalui pintu belakang. Beliau pergi ke dapur lalu membuat kopi. Setelah kopi jadi, beliau pergi ke tempat servis untuk mengerjakan servis dan servisan pelanggan, sembari merokok dan minum kopi. Saat itu bapak saya sudah menyalakan solder. Biasanya nggak perlu waktu lama untuk menunggu soldernya panas.
Namun waktu menunjukkan pukul 2, soldernya ini belum panas juga. Bapak saya sudah mulai ngerasa aneh. Lalu beliau merogoh saku untuk mengambil uang yang diberikan wanita tersebut. Bapak saya pun terkejut sambil istighfar. Karena uang tersebut berubah menjadi kapas yang berdarah dan bau amis. Setelah terkejut, tiba-tiba lampu di meja servis kedap-kedip beberapa kali. Dan Miss Kun muncul di atas box speaker sambil cekikikan. Bapak saya pun langsung membacakan ayat kursi. Lalu mengucapkan, "Pergilah, tempatmu bukan di sini." Lampu di meja sempat mati selama beberapa detik, lalu menyala, dan Miss Kun pun menghilang. Keesokan harinya, bapak saya pergi menuju ke lokasi malam untuk melihat apakah benar perumahan. Setelah sampai, ternyata tempat tersebut adalah pemakaman. Lanjut ke cerita kedua. Jadi judulnya Dipantau Hantu. Namanya Suanggi di tempat saya. Kalau di daerah lain itu Kuyang. Kejadiannya ini terjadi pada tahun 2007 bulan 9 tanggal 21. Tepat usia saya 15 tahun. Waktu itu ponakan saya baru berusia seminggu. Dia lahir tanggal 14 bulan 9. Di depan rumah saya ada pohon kelor. Tepat saya pulang ke rumah setelah sholat maghrib di masjid. Saya ganti baju terus lanjut buat PR. Selang beberapa menit saya disuruh bapak untuk membeli rokok di warung. Setelah dari warung saya pulang menuju ke rumah. Saat saya melihat pohon tersebut, terlihat sosok Suanggi di atas pohon tersebut. Saya masuk ke dalam dan melaporkan ke bapak. Lalu beliau langsung keluar untuk melihat. Namun sosok tersebut sudah menghilang. Keesokan paginya, bapak saya melaporkan kejadian tersebut ke RT dan mulailah diadakan jaga malam. Sekian cerita dari saya dan mohon maaf kalau ceritanya kurang serem. Penulisan belepotan, typo, dan penempatan tanda baca yang tidak sesuai. Sekali lagi makasih banyak Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sih nih kebanyakan nih teman-teman nih kalau ngirim cerita endingnya maaf kalau ada typo, penulisan belepotan, penempatan tanda baca yang tidak sesuai. Karena kebanyakan ya gua komentarin ya. Bodoh. Kejadian bulan Maret tanggal tahun 91. Wah, itu bulan sama tahun kelahiran saya, Fendi. Jangan-jangan di tanggal 24 ya. Wah, 24 tanggal saya itu. Jangan lupa ya kadonya. Gitu. Sebenarnya sih dari dua ceritanya Fendi ini menurut gua yang paling lumayan serem itu di cerita pertama. Kenapa gua bilang cerita pertama? Ini lain dari yang lain soalnya. Biasanya nih kalau misalnya kita dapat penumpang kuntilanak atau mungkin ada kuntilanak beli bakso gitu ya atau beli apapun lah, selalu memberikan uang nih. Nah ujung-ujungnya uangnya itu jadi kertas atau enggak daun. Kebanyakan kayak gitu. Tapi yang menjadi ceritanya Fendi menarik adalah jadi kapas dan kapasnya ada darahnya. Nah, yang menjadi persoalannya, apakah si kuntilanak waktu itu habis skincarean? Kan ini kan bersihin mukanya, ada darahnya coy, ini dibersihin dulu ya. Kasih aja deh ke bapaknya Fendi. Gitu kan kita nggak tahu ya. Zaman segitu tuh 91 udah ada skincare belum ya? Skincarenya masih skincare jadul-jadul kayak produk Viva, terus Emeron kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin si Kuntinya lagi skincarean, terus habis itu dia nggak ada daun, nggak punya daun nih buat berubah jadi duit. Coba pakai ini aja deh buat berubah jadi duit gitu kan? Gak tahu. Nah itu guys, jadi kayak lain dari yang lain. Atau mungkin kuntilanaknya ini abis jatuh dari pohon gitu kan. Dia kan munculnya dari pohon mangga tadi bilangnya. Muncul dari pohon,
berdarah tuh kan, jatuh gitu kan, jatuh dari pohon mangga gitu. Ya Kunti kan sukanya naik-naik kan di pohon mangga, nggak bisa turun, jatuh jadinya berdarah. Nah ditap-tap tuh pakai kapas gitu kan, dibersihin lukanya pakai kapas. Terus karena dia nggak bisa jalan, nggak bisa nggak bisa pulang kali ya dir ke rumahnya. Ada bapaknya Fendi nih naik delman, ku duduk di depan gitu kan, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Itu kan, pak gitu kan, mau kemana neng? Sini pak. Ini mah kuburan. Bukan, ini mah rumah perkomplekan elit gitu kan. Udah deh bodo amat gitu, diantar. Dia mikir tuh gimana caranya biar bisa mengembayar nih si bapak karena lupa tadi ngejabut daun mangga gitu kan. Udah, ini ada kapas tadi bekas tap-tap luka, berubah celing jadi uang 1.000 gitu kan. Ini pak, kembaliannya ambil aja gitu katanya si Kuntinya itu. Makasih pak gitu. Makasih pak, makasih mbak. Balik-balik jadi kapas, ada darahnya. Ya itu darahnya Kunti tuh, habis bersihin lukanya dia jatuh dari pohon mangga gitu kan. Kali aja. Gue nggak, udah lama nggak pernah berkomedi kayak gini. Bodoh amat, podcast gue nggak serem. Oke, jadi lanjut kita next ke cerita berikutnya ya. Lanjut ke cerita kedua ini, itu sebenarnya dari judul itu udah banyak banget yang mengirimkan cerita di lokasi ini gitu ya. Dan besok gue ke Villa Batu ketemu menjadi narasumbernya Lentera Malam anjay. Jadi deg-degan nih ya gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita bacakan ceritanya ya. Teror di Villa Kota Batu. Oke. Hai kak, perkenalkan, sebut saja nama gue Erwin. Gue seorang karyawan di sebuah perusahaan pembiayaan di Jakarta. Jadi kali ini gue punya cerita yang cukup menakutkan, bertemu kuntilanak sambil menggendong bayi. Yang gue ingat saat itu akhir bulan Agustus. Dan peristiwa itu gue alami terjadi beberapa tahun silam. Saat itu kantor gue mengirim gue untuk pergi ke Kota Malang. Ada tugas penting yang harus dia selesaikan di kota wisata tersebut. Jadi di sana, gua yang bekerja sebagai auditor itu memilih menginap di sebuah villa di Kota Batu. Nah, gua sengaja memilih jarak yang agak jauh dari Kota Malang. Ya, pikir gua mah biar gua bisa istirahat dengan tenang. Makanya gua pilih Kota Batu daripada Kota Malang. Rupanya, villa yang gua pilih ini benar-benar berada di pedalaman, jauh dari keramaian penduduk. Gua memilih di kamar yang berada di paling atas, dekat dengan bangunan tua yang di kanan, mana nih? Oh ini, yang di kanan kirinya itu ditumbuhin pohon rindang. Saat itu gua nggak memperdulikan kondisi bangunan tua yang sebenarnya cukup menyeramkan. Sama sekali gue tuh gak mempercayai tahayul ataupun keberadaan hantu. Waktu itu menunjukkan pukul 9:30. Di luar villa yang gue sewa ini itu hujan deras turun dari sore. Perut yang sejak siang belum terisi nasi mulai berontak. Gue pun menelpon ke operator villa untuk memesan nasi goreng, kopi hitam, dan air mineral. Tidak lama kemudian, tok tok tok, suara pintu kamarnya diketok seseorang dari luar. Ternyata pelayanan villa membawakan makanan yang gue pesan. Namun ada yang aneh pada wajah pria pelayan pembawa makanan itu. Jadi wajahnya ini kelihatan dingin dan sangat misterius. Umurnya kurang lebih 50-an tahun. Silakan pak, dinikmatin pesanannya, kata pria itu. Oh iya pak, terima kasih. Terus gue sambil mengambil nampannya, terus memberikan uang pesanan makan malamnya.
Bapak baik-baik saja kah? Tanya pelayan itu sebelum beranjak pergi. Baik-baik aja pak. Emang kenapa? Tanya gua nih, penasaran sama tuh pelayan. Oh gak apa-apa pak. Nanti kalau bapak perlu kami, ketok aja kentongan di depan pintu ini. Nanti kami segera datang, kata sang pelayanan sambil beranjak pergi. Anehnya, begitu pelayanan menghilang di balik pintu, gue tuh ngecium aroma bunga melati yang masuk lewat jendela kamar yang waktu itu sedang terbuka. Gue berusaha mengabaikannya dan memilih untuk fokus mengisi perut gue yang lagi kosong. Namun, baru saja 3 sendok makanan masuk ke mulut gue, dia mendengar suara wanita yang bernyanyi lagu Jawa. Leri ler, tandure wes sumiler. Suara itu terdengar dari luar jendela, lirih dan menyayat hati. Ler iler, tandure wes sumiler. Ada ketawanya sih ini. Suara itu kembali terdengar. Sesaat kemudian, gue mendengar suara wanita yang menangis. Suara tangis yang meratapi kematian anaknya. Hale, kowe nang endi? Nak, kamu di mana? Leh, ndang muleh. Nak, segera pulang, kata suara di luar jendela. Karena gue penasaran, gue berusaha mencari tahu siapa wanita yang menyanyi dan menangis di luar kamar vilanya ini. Gue ngelongok nih, kepala gue keluar jendela. Anjir. Mencari tahu sumber suara yang mengganggu kenikmatan makan malam gue waktu itu. Sempet tengok-tengok kanan kiri. Dan waktu itu mata gue tertuju pada bangunan tua yang tak jauh dari kamarnya. Di sana, gue ngeliat sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih sambil menggendong seorang bayi yang berlumuran darah. Mata gua dan sosok wanita itu sempat beradu pandang. Tubuh gua seketika bergetar hebat. Gua sadar sosok wanita di depannya adalah hantu yang cukup mengerikan, yaitu kuntilanak. Gue seketika ingat pesan pelayan yang meminta dia membunyikan kentongan jika perlu pertolongan. Beberapa petugas villa pun tak lama datang dan mengevakuasi gue ke tempat yang lebih aman. Beberapa tamu sempat mengalami hal yang sama dengan bapak. Melihat kunti penunggu bangunan tua itu, kata salah satu pelayan villa kepada gue nih. Menurut mereka, kunti itu kabarnya adalah seorang wanita korban pembunuhan yang mayatnya ditemukan di tempat itu. Wanita itu ditemukan dalam kondisi meninggal bersama janin yang dikandungnya. Entah benar atau enggak cerita itu, gue yang pasti kagak mau ke tempat itu lagi. Oke, selesai nih ceritanya. Anjay, serem ya. Ler iler, tandure wes sumiler, tak ijo to royo tak semambung pengantin anyar. Gitu ya lagunya ya. Ya gitulah pokoknya lagunya. Iler judulnya ya. Wah Erwin, lu kayaknya harus mandi kembang deh kalau ketemuan sama begituan, anjir. Gue selama mendapatkan cerita horor nih ya, belum pernah membacakan cerita horor ketemu hantu kuntilanak yang ngegendong bayi. Tuh, kebanyakan tuh bebek gombel yang nyuri bayi gitu, nyuri bayi terus disusuin pakai susunya kayak gitu kita. Tapi ini wah serem anjir. Di Villa Batu. Nah, ini kalau
Win, villanya di sebelah mana nih? Gue besok mau ke Malang nih, rencananya mau ke Batu juga. Siapa tahu gue bisa explore di sana, atau mungkin gue nginep di sana gitu ya seharian, pengen gitu merasakan eksistensinya, ketemu kuntilanak apa enggak gitu kan. Tapi biasanya sih kalau misalnya kuntilanak itu rata-rata munculnya itu di depan cowok kan, sambil ngegoda-goda sebenarnya kayak gitu guys. Wah, serem anjir. Cerita kedua lumayan epic ya. Oke. So buat teman-teman semua, kayaknya ceritanya cuma sampai di situ aja. Buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita horor yang sama seperti Fendi atau Erwin, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram Podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa dengerin Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel gua, namanya Ana Olive. Nah, linknya ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Itu untuk sementara gua ini masukin cerita-cerita horor ya, yang ceritanya itu berbeda, yang belum pernah gue masukin di PKH, gue ceritain di situ dengan format yang agak sedikit berbeda. Jadi kalian langsung aja cus ke channel YouTube gue. Nanti di situ gue juga bakal explore juga, cuma belum tahu kapan. Yang pasti tungguin aja ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman nih, ini Mbak Kunti mau minta dibeliin daster polkadot gitu ya menuju Halloween. Kalian bisa langsung aja sawer Mbak Kunti, sawernya ya di Saweria. Nah, linknya ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa juga untuk follow gue juga di TikTok nih. TikTok gue udah mulai FYP. Ya, jangan lupa follow di TikTok. Linknya juga ada di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jadi saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast Kisah Horor. Bye bye.